gairah ya untuk bangun begitu banyak smelter dan membanjiri dunia dengan nikel, ya akhirnya harga nikel anjlok dan itu malah merugikan diri kita sendiri kan, jadi konyol. Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, karena Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12 ribu. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung. Saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Cucu saya aja komentar yang di Georgetown waktu Anda bicara di Washington DC 2 minggu lalu. Bagaimana Opung ada seorang mantan menteri yang bicara menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri, di mana pada waktu yang lalu dia bekerja di situ. What kind of personality this Opung? Apakah berarti nikel kita tidak terserap? Enggak juga. Tadi saya kasih contoh ya, ekspor nikel dan produk turunannya Indonesia Januari sampai November tahun 2023 itu 31,3 miliar dolar. Ya. Tahun 2022 di periode yang sama 31,13 miliar dolar. Jadi ada kenaikan. Berarti ya? Ya, ada kenaikan, masih ada kenaikan. Artinya apa? Walaupun kita naikin produksi kita diserap juga, gitu kan? Diserap juga, dilihat angka ekspornya juga masih sedikit naik. Ya nggak apa-apa. Nah, yang jadi korban memang ya nikel-nikel dari negara lain yang tidak kompetitif gitu ya. Jadi saya kira dari Australia kita lihat sudah ada beberapa yang tutup gitu, dari Kaledonia Baru gitu ya, dari Tiongkok juga smelter-smelter mereka yang tadinya beli nikel ore-nya dari Filipina juga harus berkurang signifikan kapasitasnya. Ya menurut saya ya ini kompetisi gitu. Menguatnya posisi neraca berjalan Indonesia tidak lepas dari kebijakan struktural dan transformasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu hilirisasi sumber daya alam. Sejak tahun 2014, pemerintah mencanangkan kebijakan hilirisasi dengan mewajibkan pembangunan smelter bertahap bagi perusahaan tambang mineral. Upaya menciptakan nilai tambah tinggi berperan penting di dalam meningkatkan ekspor dan neraca perdagangan Indonesia yang signifikan. Pengaruh Indonesia terhadap nikel semakin besar seiring dengan pertumbuhan produksi nikel olahan dan pembangunan smelter. Namun, Indonesia justru dituduh menjadi biang kerok turunnya harga komoditas nikel dunia. Harga nikel dunia saat ini memang sedang mengalami tren penurunan. Sejumlah pihak yang kontra hilirisasi menyebut anjloknya harga nikel sekarang ini dikarenakan hilirisasi nikel di Indonesia yang ugal-ugalan. Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenkomarves, Septian Haryoseto mengatakan, anggapan penurunan harga nikel karena suplai dari Indonesia yang membanjiri pasar dunia tidak sepenuhnya benar. Sebab penambahan produksi nikel dari Indonesia menggantikan suplai di negara lain yang tidak efisien. Menurutnya harga nikel saat ini di level 16 ribuan dolar Amerika Serikat per ton, masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga 10 tahun terakhir yang berada di level 15 ribuan dolar Amerika Serikat per ton. Padahal dahulu rata-rata harga nikel pernah menyentuh level di bawah 12 ribuan dolar Amerika Serikat per ton. Meski banyak mendapat kritik, saat ini program hilirisasi nikel sudah berkontribusi positif pada penerimaan ekspor dan penerimaan negara tahun 2023 lalu yang dinilai tinggi. Data ekspor Indonesia selama Januari hingga November 2023 menunjukkan nilai ekspor produk turunan nikel mencapai 31,3 miliar dolar Amerika Serikat, naik 0,6% dibandingkan Januari sampai November 2023 yang sebesar 31,1 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, hilirisasi terbukti berdampak baik terhadap penerimaan investasi yang masuk ke Indonesia. Total nilai realisasi investasi di bidang hilirisasi sepanjang 2023
mencapai 375,4 triliun rupiah. Capaian ini setara 26,5% dari total realisasi investasi sebesar 1.418,9 triliun rupiah. Secara rinci pada sektor mineral, smelter meraup total investasi sebesar 216,8 triliun rupiah, termasuk dari nikel yang memperoleh nilai investasi sebesar 136,6 triliun rupiah. Pemerintah disebut akan terus melakukan hilirisasi untuk mendorong langkah menuju Indonesia Emas 2045. Pertumbuhan smelter di Indonesia yang akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang pun akan membuat peran Indonesia terhadap kebutuhan nikel olahan semakin besar. Saat ini produsen nikel olahan terbesar adalah China. Namun pada tahun 2030, kontribusi produksi nikel olahan Indonesia akan menandingi produksi nikel olahan China. Fitch Solution 2022 memperkirakan kondisi pasokan nikel akan mengalami defisit sebesar 154.000 ton pada tahun 2030. Defisit ini terjadi karena konsumsi yang lebih besar dibandingkan pasokan. Sementara itu, tingkat defisit terbesar akan terjadi pada tahun 2027 dengan jumlah 233.000 ton, di mana konsumsi nikel mencapai 3,2 juta ton dan produksi sebesar 3,1 juta ton. Fitch Solution memperkirakan rata-rata harga nikel global mencapai $25.000 Amerika Serikat per ton. Selain bisa mengalahkan dominasi produk Cina, kebijakan hilirisasi juga memberikan keuntungan lain bagi Indonesia, di antaranya lapangan pekerjaan di dalam negeri yang semakin terbuka. Dengan adanya transfer pengetahuan dan teknologi, sumber daya Indonesia tidak akan kalah saing dari negara lain.